Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah berbicara satu tema, yaitu mengasihi Allah. Ada yang masih ingat poin-poinnya Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih ingat poin-poinnya mengasihi Allah? Tidak menduakan Allah. Kemudian memegang perintah Allah, melakukan perintah Allah, dan terakhir mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan lanjut dengan tema yang sama, adalah apakah engkau mengasihi aku? Sama-sama kita baca, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini pertanyaan yang cukup dalam Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang suami bertanya kepada istri, apakah engkau mengasihi aku? Di sini ada dua kemungkinan. Mungkin suaminya meragukan kasih istrinya, ataupun seorang suami ingin memastikan bahwa yang selama ini berjalan dengan dia betul-betul mengasihi dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ada yang punya suami istri di samping, boleh nih ditanya ini, apakah engkau mengasihi aku? Nanti seperti Ibu Mary, nanti di rumah baru lanjut. Nah, saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang punya suami istri, bilang ke suaminya, bilang ke istrinya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada Petrus setelah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lanjut. Nah, jika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Ya atau tidak? Ya. Juga minggu lalu saya sudah tanyakan dan sudah pastikan semua kita yang berada di tempat ini pasti ya mengasihi Allah. Next. Tapi kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan tidak hanya cukup rajin ke gereja. Yang setuju katakan amin. Mengasihi Tuhan tidak hanya cukup rajin ke gereja, tapi apa? Harus memberi hidup untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau hidup kita seorang Kristen 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sama sekali tidak mengalami perubahan hidup, berarti kita sedang berkhianat, kita sedang munafik, sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan hidupnya pasti berubah. Orang yang mengasihi Tuhan hidupnya pasti bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kedua, mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya rajin baca firman. Bapak Saudara, yang Tuhan Yesus kecam dengan orang Farisi adalah mereka tahu segala sesuatu tentang isi firman Tuhan. Mereka ahli tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak ahli melakukan. Jadi pengetahuan akan firman Tuhan hanya dipakai untuk mencela orang lain, hanya untuk mengoreksi orang lain, sedangkan diri sendiri tidak pernah mau dikoreksi. Tahu firman Tuhan banyak, dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, tahu. Tapi tidak pernah melakukan. Akhirnya jadi seperti orang Farisi yang hanya punya pengetahuan akan firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita hari ini berkata saya mengasihi Tuhan, buktinya saya baca firman Tuhan, itu tidak cukup. Setelah kita baca firman Tuhan, Yakobus berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini hidup pribadi Allah sendiri. Dan pribadi Allah sendiri kalau kita terima
pasti akan mengubahkan hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, tidak hanya cukup hanya berkata, aku mengasihimu Tuhan, tapi harus bisa diwujudkan lewat kasih kepada sesama. Amin. Kalau kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, berarti engkau harus sanggup berkata, aku mengasihimu suamiku, aku mengasihimu istriku, aku mengasihimu saudaraku, bahkan boleh berkata, aku mengasihimu wahai engkau yang memusuhi aku. Mengasihi Allah itu yang tidak kelihatan harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang ada di lingkungan Bapak Ibu Saudara saat ini? Bukti bahwa Anda mengasihi Allah, Anda mengasihi mereka. Bukti bahwa Anda mengasihi Allah. Kasih Allah itu yang Anda terima pasti bisa memberkati orang lain. Amin. Ini adalah indikator Bapak Ibu Saudara. Itu bagaimana kita mengasihi Tuhan. Lanjut. Nah, Tuhan Yesus mempertanyakan kasih Petrus itu sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus itu mempertanyakan kasih Petrus sampai 3 kali. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Nah, seandainya saya tanya kepada istri saya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya tanya sekali normal, ya I love you. Kemudian saya tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Pasti akan mulai, apa sih? Apalagi kalau sampai 3 kali saya tanya, apakah engkau mengasihi aku? Pasti akan risih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali dalam Yohanes 21, 15 sampai 17. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sebenarnya maksud pertanyaan 3 kali daripada Tuhan Yesus kepada Petrus. Lanjut. Pertanyaan pertama Bapak Ibu Saudara di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Lihat ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut. Bapak Saudara, ini adalah tuntutan tertinggi dari kasih Yesus. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, maka minta tolong kembali. Di situ dikatakan mengasihi itu adalah agapesme. Artinya Tuhan mempertanyakan kasih Petrus adalah kasih tertinggi, yaitu kasih agape. Tetapi apa yang dijawab oleh Petrus? Dia menjawab dengan hoti pilose, artinya kasih philea, kasih phileo yang hanya sebatas aku rekanmu, aku temanmu, pasti kita satu visi, pasti aku mengasihimu karena kita sama-sama. Petrus tidak berani berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Karena apa? Kasih agape itu pertama, kasih yang rela berkorban. Kasih yang bisa memberikan segalanya. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Kasih yang mau memberikan nyawanya. Dan pada saat Tuhan mempertanyakan kepada Petrus, Petrus tidak sanggup menjawab, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dia sadar diri bahwa dia tidak mampu mengasihi Tuhan sampai kepada kasih agape. Lanjut. Petrus menjawab dengan kasih phileo atau kasih persaudaraan, rekan sahabat. Dia hanya mengatakan bahwa iya, aku mengasihimu.
Selama ini kita sudah bersama-sama kurang lebih 3 tahun. Jadi wajar saya mengasihimu, kita adalah rekan. Jawaban Petrus tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan, di setiap ayat itu selalu ada kata engkau tahu. Jadi Petrus sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Dia hanya berkata engkau tahu. Bapak Ibu Saudara, tentu jawaban ini sebenarnya jawaban yang gak mau menjawab. Kalau istri saya tanya kepada saya, kamu cinta gak sama aku? Saya cuma bilang, ya engkau tahulah. Nah, engkau tahu itu sebenarnya belum tentu saya berjawab ya atau tidak. Di sini Petrus berkata, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia tidak to the point, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Petrus berkata, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus tidak sanggup menjawab pertanyaan Tuhan. Kasih agape itu adalah apa Bapak Saudara? Kasih yang sepenuh hati. Kasih yang full hanya kepada Tuhan. Kasih yang tidak pernah menduakan Allah. Kasih yang sepenuhnya hanya mengasihi Tuhan. Kasih yang sepenuh kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah kita mengasihi Tuhan dengan apa adanya kekuatan kita. Kekuatan kita yang terbaik kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Itulah kasih agape. Bukan kekuatan yang sisa-sisa. Tetapi termasuk ketika hari Minggu ini kita persiapkan diri dengan baik. Makanya setiap pagi Minggu pasti saya kirim WA di grup. Bapak Ibu Saudara selamat mempersiapkan diri. Karena Bapak Ibu Saudara kenapa? Kalau kita ke pesta saja kita pasti persiapannya pasti cukup lama. Yang ibu-ibu dandan, pakai baju yang baik, gonta-ganti, ini gak cocok, itu gak cocok. Nah pertanyaannya, kalau ke pesta saja kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah ini kita mau bertemu Tuhan, masa kita mempersiapkan diri asal-asalan? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kita pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita gak akan berikan yang asal-asalan kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan itu harus melebihi apapun di dunia ini. Pekerjaan, hobi, harta, teman, pacar, dan segala macam. Yang masih muda-muda, jangan sampai engkau menjual keimananmu demi pacar, demi cinta. Jangan jual Tuhan demi cinta. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, banyak hal anak muda mengalami hal ini. Tapi hari ini biarlah kita sadar bahwa otoritas tertinggi adalah Tuhan. Kasih tertinggi kita adalah Tuhan. Jangan menjual Tuhan demi cinta. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini saya tahu beberapa. Saya tahu Bu Lince ketika menikah dengan Pak Windra, dia berkata saya nggak mau menikah di luar agama Kristen, saya tetap mau menikah secara Kristen. Dan Bu Mary sampai saat ini masih mempertahankan imannya sebagai seorang Kristen. Saya salut Bapak Ibu Saudara. Dari banyak tantangan yang dialami, tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Itu nggak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi kalau kita tahu prioritas hidup kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka saya percaya kita mampu meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kasih kepada Tuhan adalah komitmen tertinggi di atas komitmen yang pernah kita buat. Bapak Saudara, hari ini biarlah kita punya komitmen itu. Aku mengasihi Engkau Yesus, pegang itu erat-erat. Jangan sampai kasihmu kepada yang lain menggantikan kasihmu kepada Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupmu. Amin. Jadi ini tuntutan tertinggi Tuhan Yesus adalah dia berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka itu siapa? Teman dia,
pekerjaan. Karena pada saat itu apa Bapak Saudara? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Petrus tergoncang dan dia hampir meninggalkan panggilannya. Dia mau kembali menjadi nelayan. Dan pada saat dia lagi memancing, Tuhan Yesus datang dan mempertanyakan hal ini. Sehingga hidup Petrus bisa dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mampu berkata, aku mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, aku mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. 3, 2 ya. Aku mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Bapak Saudara, tahu nggak Bapak Saudara? Ketika kita mengasihi Tuhan, terlebih lagi Tuhan mengasihi kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, terlebih lagi Tuhan mengutamakan kita. Ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memberikan hidupnya untuk kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, terlebih lagi Tuhan mau memelihara hidup kita tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya banyak kesaksian bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Dan sampai saat ini kita boleh berada di tempat ini karena kita sadar hidup kita aman dan dipelihara oleh Tuhan. Lanjut. Yang kedua, pertanyaan kedua. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu. Masih jawaban yang sama. Bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut. Nah, di sini Yesus mengurangi tuntutannya. Kalau tadi pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Sekarang lebih dari mereka ini hilang. Tuhan tidak menuntut untuk membandingkan dirinya dengan hal lain, dengan pekerjaan, dengan segala macam. Yesus tidak lagi memakai lebih daripada semua ini. Yesus tidak menuntut Petrus untuk mengasihi dia lebih dari segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Tapi berkurang nih tuntutannya. Tuntutan pertama mengasihi aku lebih dari segala-galanya. Sekarang yang kedua Tuhan turunkan tuntutannya. Mengasihi aku saja. Tidak ada lebih dari segala-galanya. Dan masih jawaban yang sama. Petrus berkata, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih fileo. Kita rekan, kita teman. Kembali lagi saudara, Petrus sadar diri. Dia tidak mampu mengasihi Tuhan pada saat itu dengan kasih agape. Karena dia tahu dia sudah menyangkal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 kali dia menyangkal Tuhan. Dan itu cukup membuat hatinya sedih. Sehingga dia tidak bisa menjawab apa yang Tuhan pertanyakan. Jawaban yang sama Bapak Ibu, engkau tahu dan kasih fileo, itu yang diulang-ulang dikatakan Petrus. Petrus tidak mampu menaikkan komitmennya bahwa ya Tuhan aku mengasihi engkau. Padahal Tuhan berkata cuma sekedar aku mengasihi engkau, tidak ada lagi lebih dari mereka ini. Tapi tetap pertanyaan yang sama. Ini karena Petrus memberikan komitmen karena dorongan emosi. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan kita memberikan komitmen kepada Tuhan karena dorongan emosi. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Petrus mengeluarkan belatinya dan memotong kuping Malkus. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ikut engkau, aku bisa memberikan nyawaku kepadamu. Itu adalah emosi sesaat. Kasih kepada Tuhan gak boleh hanya emosi sesaat Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih kita kepada Tuhan harus dari kesadaran, dari hati yang terdalam. Emosi sesaat itu apa? Hanya pada saat kita diberkati. Pada saat Tuhan berkati hidup kita. Pada saat hidup kita lagi enak. Dan kita berkata, yes, aku mengasihi engkau Tuhan. Pada saat hidup kita lagi nyaman. Pada saat kita lagi pernah ditolong Tuhan. Pada saat usaha kita lagi lancar. Itu adalah emosi saat kita berkata,
Aku mengasihi engkau Tuhan. Namun itu akan hilang di waktu masa krisis. Maksudnya apa? Ketika usahanya lagi tidak lancar, bagaimanakah kasihmu terhadap Tuhan? Apakah masih sama ketika Tuhan berkati hidupmu dan ketika Tuhan sepertinya tidak memberkati hidupmu untuk sementara waktu? Apakah kasihmu kepada Tuhan tetap sama? Nah, Petrus di sini dia mengutarakan kasihnya kepada Tuhan pada saat lagi menggebu-gebu hanya emosi sesaat. Tapi pada kenyataannya ketika Tuhan Yesus disalib, dia menyangkal, saya bukan bagian dari Tuhan Yesus. Saya bukan muridnya. Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Tuhan bukan cinta buta. Makanya juga cinta kepada lawan jenis itu gak boleh cinta buta. Cinta itu harus bisa melihat. Cinta itu harus mengerti. Cinta itu harus bisa mempertimbangkan. Kalau cinta buta berarti gak lihat apa-apa. Kamu gak lihat latar belakangnya, kamu gak lihat apa-apa. Yang penting cinta. Bapak Saudara, nih Rima ngangguk-ngangguk. Karena saat ini mungkin lagi cinta-cintanya. Nah, tapi Rima jangan cinta buta ya. Cinta itu harus mampu melihat. Jangan mata tertutup tapi mata terbuka. Ini jodoh saya ini cinta Tuhan gak? Ini jodoh saya ini yang mau jadi jodoh saya. Dia pengertian gak dengan saya? Jangan hanya lihat cakep, cantik. Maka cinta buta, mengasihi. Akhirnya setelah nikah setahun, mata benjol-benjol. Dihajar oleh suaminya. Karena apa? Cinta buta. Tapi cinta itu harus bisa melihat. Kalau engkau mencintai seseorang, kamu harus lihat bahwa dia mengasihi Tuhan. Karena saya tahu ketika dia mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi kamu. Karena standarnya adalah orang yang mengasihi Tuhan harusnya mengasihi sesamanya. Tapi orang yang tidak pernah mengasihi Tuhan, mustahil dia untuk mengasihi sesamanya, termasuk pasangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita dengan sadar kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, karena kita sadar kita melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Kalau kita mengasihi Tuhan juga dengan cinta buta, kita hanya berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita tidak mengerti kita mengasihi Tuhan itu karena apa. Bapak Ibu saya dan saudara semua kita mengerti kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Untuk itulah kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan cinta buta, kita nggak tahu apa-apa. Yang penting mengasihi Tuhan, nggak tahu alasan kita mengasihi Tuhan itu karena apa? Suatu saat kita bisa diombang-ambingkan. Ada orang yang berkata, Tuhan itu jahat loh. Tuhan itu tidak ada berkat. Dan pada saat itu engkau akan meninggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan hanya sebatas emosi, hanya cinta buta. Makanya kita harus sadar dan benar-benar mengerti saat kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Saya sendiri Bapak Saudara, saya sangat sadar. Saya bisa berkata aku mengasihi Tuhan karena saya tahu lebih dari semuanya itu juga Tuhan mengasihi saya. Dan biarkan hari ini kita mengerti bahwa kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Ini ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, di poin ketiga ini, Yesus menyamakan tuntutannya dengan Petrus. Yesus tidak lagi memakai lebih daripada semua ini. Dan pertanyaannya diganti menjadi kasih filea, bukan kasih agape.
baru masuk ke Petrus. Yesus yang menurunkan standar Bapak Ibu Saudara. Yesus yang mengosongkan diri supaya apa? Supaya bisa menebus kita dosa manusia Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah tetap mempertahankan hakikatnya sebagai Allah, maka kita tidak akan pernah ditebus. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, dia rela mengosongkan dirinya supaya menjadi sama dengan manusia dan supaya dia bisa menebus manusia. Yesus yang menurunkan standar atau mengosongkan diri bisa menebus manusia karena manusia tidak akan bisa mencapai standar Allah. Ketika Allah menerapkan standar hukum Taurat, banyak yang binasa Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang sanggup memenuhi standar hukum Taurat. Tetapi berkat kasih karunia Allah, kita hidup di bawah kasih karunia. Kita hidup di bawah pengampunan. Tuhan yang turun ke dunia. Tuhan yang turun ke bumi. Tuhan yang menurunkan standarnya supaya kita bisa diselamatkan. Jadi Bapak Saudara, kalau saya contohkan, Tuhan itu di atas dan kita di bawah. Gak akan pernah bisa naik kalau Tuhan itu tetap di atas. Maka dengan penuh kerendahan hati, Tuhan mengosongkan dirinya, dia datang ke bawah supaya dia bisa mengangkat kita kembali. Jadi harus ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau saat akhir-akhir ini kita merasa seperti tidak ada yang mengasihi kita, ingat ada satu pribadi yang selalu setia mengasihi kita sepanjang waktu, tidak peduli apapun yang terjadi, adalah Tuhan Yesus. Ketika kau lagi merasa sendiri, ingat Tuhan Yesus ada mendampingi, menyertai engkau. Ketika engkau merasa tidak punya apa-apa lagi, ingat engkau punya Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, yang punya langit dan bumi. Ketika engkau lagi merasa engkau kosong, engkau tidak berarti lagi, bahkan sampai mungkin mau bunuh diri karena merasa hidup ini tidak berharga, ingat Tuhan Yesus menganggap engkau sangat berharga dan mulia. Jadi jangan pernah merasa bahwa dirimu adalah biasa-biasa saja. Dirimu itu berharga. Karena Tuhan Yesus membuat kita menjadi berharga. Amin. Kasih Allah dijawab Yesus dengan kasih filea atau rekan. Namun Yesus tetap menerima Petrus dan memberi tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu perhatikan di 3 ayat ini selalu ada kata terakhir. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, dan lagi gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Saudara lanjut. Pertama, kasih Tuhan tidak bergantung pada kasih kita kepadanya. Dia tetap mengasihi kita sebab Tuhan adalah kasih. Gak peduli Bapak Ibu Saudara, kita mau mengasihi Tuhan atau tidak, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita sering ingkar, kita sering jatuh bangun, kita sering cinta kita kepada Tuhan naik turun. Tuhan tidak begitu, kasihnya kepada kita tidak naik turun. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tetap kasih di atas segala-galanya. Dia tidak ikut standar kita. Kalau kita lagi mengasihi dia, maka dia juga mengasihi kita. Kalau kita lagi gak mengasihi dia, maka Tuhan juga tidak mengasihi kita. Enggak begitu. Walaupun kita sering ingkar, walaupun kita sering lalai, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Sejauh mana kasih kita kepada Tuhan? Apakah karena kita diberkati? Apakah karena kita pernah disembuhkan? Apakah karena kita pernah ditolong? Kasih orang kepada Tuhan karena diberkati bisa berubah kalau dia sedang tidak diberkati. Kasih orang kepada Tuhannya akan berubah kalau dia pernah disembuhkan dan kemudian dia sakit lagi dan dia tidak pernah disembuhkan, dia bisa meninggalkan Tuhan. Kasih orang yang pernah ditolong Tuhan dan suatu saat dia butuh pertolongan dan seperti pertolongan itu tidak ada, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ini adalah orang Kristen yang berpengaruh kasihnya kepada Tuhan tergantung seberapa saya terima daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak peduli kasihmu kepada Tuhan mulai dari mana. Tetapi kasih kita kepada Tuhan harus terus bertambah
seiring kita mengikuti dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Anda mulai kasih kepada Tuhan karena Anda pernah diberkati, pernah ditolong, pernah disembuhkan. Jangan hanya berkutat pada hal itu. Anda mengasihi Tuhan karena diberkati. Tapi semakin hari harus semakin bertambah-tambah kasihmu kepada Tuhan. Petrus memulai kasihnya kepada Tuhan dari kasih fileo. Dan akhirnya naik sampai kepada tuntutan tertinggi Tuhan, yaitu kasih agape. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa berkecil hati. Aduh, aku masih bolong-bolong ibadah. Saya masih belum bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saya masih banyak dosa. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak? Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan tidak datang kepada Petrus dan berkata, "Hai Petrus, mengapa engkau menyangkal aku? Katanya kamu memberikan nyawamu, tapi ketika ditanya saja kamu menyangkal." Tidak, Tuhan tidak berkata demikian. Juga kepada kita saat ini, Tuhan tidak akan menghakimi kita. Mengapa engkau tidak mengasihi aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau sering bolong-bolong ibadah? Mengapa engkau tidak memberikan hidupmu sepenuhnya untukku? Tapi mulai dari kasih yang terendah yang engkau punya kepada Tuhan, biarkanlah itu semakin bertambah-tambah. Amin. Tidak peduli dari mana kita mulai mengasihi Tuhan, tetapi kasih kita kepada Tuhan harus terus bertambah seiring kita mengikut Dia. Petrus pernah gagal mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak bisa mencapai tuntutan daripada Tuhan Yesus. Namun dia mau berubah dan dipulihkan sehingga dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Yang awalnya dia hanya mengasihi Tuhan dengan kasih filea. Seiring berjalannya waktu, kasih itu bertambah dan bisa berubah menjadi kasih agape, kasih tak bersyarat, kasih yang rela mengorbankan segalanya. Dan sampai bahkan rela memberikan nyawanya untuk Tuhan. Awalnya takut Bapak Ibu Saudara, dia berpikir tentang diri sendiri. Tapi seiring bertambahnya waktu, kasihnya kepada Tuhan bertambah-tambah. Ada satu fakta menarik yang harus Bapak Ibu tahu. Tuhan Yesus disalib normal. Tapi Petrus berkata, aku gak layak disalib seperti itu. Petrus disalib seperti apa? Petrus disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Dari orang yang pernah gagal mengasihi Tuhan, bisa sampai memberikan hidupnya untuk Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah menuntut kita dari mana kita mulai mengasihi Tuhan. Tapi setiap hari biarkanlah kasih kita kepada Tuhan itu bertambah-tambah. Dari sehari ke sehari, dari setahun ke setahun semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu gak muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Yang dulu mungkin kita suka marah-marah. Semakin bertambahnya hari, bertambahnya tahun, semakin menjadi orang sabar. Yang dulu orangnya pelitnya minta ampun, semakin hari harus semakin menjadi pemurah. Orang yang dulu orang yang temperamennya tinggi, sumbu pendek, diganggu sedikit langsung meledak. Biarkanlah semakin hari semakin sabar seperti Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya berubah. Orang yang mengasihi Tuhan karakternya pasti berubah menjadi sama seperti Kristus. Orang Kristen tanpa perubahan adalah mati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Allah, kita bisa melihat hidupnya itu progresnya begini, naik terus. Saya melihat jemaat di tempat ini, jemaat yang lama, yang mungkin bersama-sama dengan kami 6 tahun yang lalu. Dan saya bisa melihat sekarang hidup mereka semakin baik, semakin diubahkan. Saya juga rindu terjadi di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya berikan satu contoh adalah Pangoklin. Dulu Pangoklin ini kalau datang beribadah hanya duduk diam saja. Itu berapa tahun tuh duduk diam, khotbah juga gitu. Tapi sekarang Pangoklin Bapak Ibu Saudara, dia tahu cara bagaimana menyembah Tuhan. Bu Hakim tahu cara menyembah Tuhan. Ketika beribadah sungguh-sungguh memberikan tindak Tuhan. Nah seperti itu harus ada progres Bapak Ibu Saudara.
Yang dari nggak tahu jadi tahu. Yang dari biasa-biasa saja mengasihi Tuhan. Yang datang ke gereja itu cuma ngantar teman. Yang datang ke gereja cuma karena nggak enak sama yang ngajak. Tapi sekarang datang ke gereja dengan penuh kesadaran karena saya mengasihi Tuhan. Jadi harus ada perubahan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab dan kepercayaan Tuhan, tanggung jawab dan kepercayaan Tuhan akan berikan seiring dengan kita mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, di 3 pertanyaan itu selalu ada tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada Petrus. Begitu juga dengan kita, selalu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita seiring kita mengasihi Tuhan. Dan semakin kita mengasihi Tuhan, tanggung jawab itu akan semakin bertambah-tambah. Kepercayaan Tuhan akan semakin bertambah-tambah, termasuk berkat Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Bapak Ibu Saudara, kunci kita mengalami hidup kelimpahan, damai sejahtera, kunci mengalami kelimpahan segala berkat Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Karena saya tahu orang yang mengasihi Tuhan juga mengasihi sesamanya. Amin.